Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Gelandang Manchester United Paul Pogba menepis anggapan bahwa timnya sudah pasti masuk ke final Liga Eropa. Sang gelandang menyebut timnya masih setengah jalan untuk mencapai partai final. Dini hari kemarin, Manchester United menggelar partai akbar di Old Trafford. Mereka menjamu AS Roma di pertandingan leg pertama semifinal Liga Eropa. Berstatus sebagai tim unggulan, MU tampil ciamik di laga itu. Mereka menghempaskan wakil Italia tersebut dengan skor telak 6-2. Paul Pogba mengaku puas dengan hasil yang didapatkan timnya. Meski unggul dengan skor yang sangat besar, Pogba menegaskan bahwa MU belum lolos ke final. Ia menyebut timnya masih harus menjalankan leg kedua dan memastikan mereka tidak lengah di laga itu. Paul Pogba juga mengingatkan bahwa AS Roma bakal tampil mati-matian di leg kedua nanti. Jadi ia meminta timnya tidak besar kepala dan tetap fokus di laga ini. Manchester United akan menjalani satu pertandingan sebelum tandang ke AS Roma. Mereka akan berhadapan dengan Liverpool di Old Trafford pada pertandingan pekan ke-34 EPL. Chris Smalling kembali ke Old Trafford pada Jumat 30 April 2021. Bukan sebagai pemain Manchester United, dia datang membela AS Roma untuk melawan bekas klubnya. Chris Smalling menjadi bagian dari skuad United untuk waktu yang lama. Hampir satu dekade, dia menjadi Old Trafford sebagai rumah kedua. Smalling membela United selama 9 tahun. Saat mendapat kesempatan datang ke Old Trafford sebagai lawan, Smalling pun antusias. Dia bersuara cukup lantang dan yakin bisa membuat repot United bersama klub barunya yakni Roma. Smalling punya harapan besar saat tahu Roma berjumpa United di semifinal Liga Eropa. Pada duel leg pertama yang digelar di Old Trafford, Smalling sangat siap dan bersuara lantang bahwa Roma adalah tim hebat. Bahkan, Smalling ingin laga bisa digelar dengan stadion yang penuh agar lebih termotivasi. Laga Jumat 30 April 2021 jadi duel pertama Smalling melawan Manchester United sejak dia pindah ke Roma. Smalling tentu punya motivasi membuktikan diri kepada Ole Gunnar Solskjaer yang telah mendepaknya dari skuad. Awalnya segalanya berjalan apik untuk AS Roma. Pada babak pertama, Roma memimpin 2-1 saat jeda. Namun, babak kedua ibarat mimpi buruk bagi AS Roma. 5 gol bersarang di gawang Antonio Mirante. Roma pun kalah dengan skor 6-2. Smalling yang datang dengan suara lantang harus pulang dari Old Trafford dengan kondisi yang terguncang. Manchester United dan Edinson Cavani menorehkan rekor mengesankan berkat kemenangan 6-2 atas AS Roma pada laga leg pertama semifinal Liga Eropa 2020-2021. Menukil Opta, berkat kemenangan telak ini, Manchester United menyamai rekor fantastis milik Real Madrid yang sudah bertahan sejak Mei 1964 silam. Rekor tersebut adalah mencetak 6 gol dalam satu partai semifinal di kompetisi Eropa. United pun kini berharap bisa melaju ke final dan menjadi juara seperti yang dulu dilakukan Los Blancos. Selain itu, ini adalah kali pertama Manchester United mencetak 6 gol dalam satu laga di pentas Eropa sejak terakhir mereka menghajar Roma 7-1 pada April 2007 silam. Sementara itu, Edinson Cavani kini menjadi pemain dengan usia tertua yang mencetak 2 gol di babak semifinal kompetisi Eropa di usia 34 tahun 74 hari. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh Philippe Cocu dengan usia 34 tahun 187 hari. Kala mencetak 2 gol ke gawang AC Milan pada semifinal Liga Champions musim 2004-2005 silam. Masa depan Cristiano Ronaldo bersama Juventus kian dekat berujung akhir musim ini. Bukannya bahagia bisa pulang ke raksasa Liga Inggris, Manchester United, ia malah bakal sakit hati gara-gara Ole Gunnar Solskjaer. Jauh sebelum berkarir di Allianz Stadium, karir striker berkebangsaan Portugal ini di 5 liga top Eropa memang berawan dari The Red Devils. Bagaimana tidak, ditempa pelatih Sir Alex Ferguson, membuat bakatnya kian terasa dan jadi salah satu terbaik di dunia.
Bayangkan saja, 6 tahun berseragam Setan Merah membuat CR7 yang juga pernah berduet dengan Ole Gunnar Solskjaer menyumbangkan banyak gelar juara. 9 trofi yang diantaranya 3 Liga Inggris secara beruntun pernah diangkatnya. Bertolak ke Real Madrid dan kian catatkan prestasi luar biasa lewat 450 gol dalam 438 pertandingan. Bersama 4 gelar Liga Champions, ia pun buat Juventus begitu nafsu mendatangkannya. Transfer 112 juta euro atau 1,9 triliun pun terjadi pada 2018 lalu. Awalnya, prestasi berupa Scudetto sukses disumbangkan Cristiano Ronaldo sejak merumput di Liga Italia 3 tahun lalu. Hanya saja semua berubah saat Liga Champions tak jua dimenangkannya. Musim ini menjadi momen terburuknya efek pelatih Andrea Pirlo. Bagaimana tidak, tak cuma kehilangan kesempatan angkat si kuping besar, striker berusia 36 tahun itu dipastikan menanggung malu gara-gara Pesia Cinyora, puasa gelar. Kubu hitam putih pun kabarnya bakal menjual sang mega bintang. Sang agen Jorge Mendes dilaporkan Give Me Sport menawarkan pemain kawakan ini ke Manchester United. Hanya saja kenyataan pahit justru bakal diterimanya ketika alami penolakan mentah-mentah oleh Ole Gunnar Solskjaer yang lebih condong pemain muda. Penolakan halus oleh Ole Gunnar Solskjaer ini membuat Cristiano Ronaldo kecewa tak bisa lagi lakoni Liga Inggris bersama Manchester United. Tak dibutuhkan di Juventus, kini karirnya berpotensi terlempar ke Amerika Serikat dengan gabung klub MLS. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Penyerang mereka Edinson Cavani dilaporkan ingin bertahan di Old Trafford. Striker berusia 34 tahun itu resmi menjadi bagian dari MU di musim panas tahun lalu. Dalam tempo yang relatif singkat, sang striker kini menjadi andalan di ujung tombak Manchester United. Setan Merah sendiri saat ini tengah gelisah karena beredar kabar Edinson Cavani tidak mau memperpanjang kontraknya di MU. Dilansir ESPN, MU bisa bernapas lega. Sang striker dilaporkan ingin bertahan di Old Trafford musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa Cavani memutuskan bertahan setelah melihat kondisi MU belakangan ini. Ia menilai performa Manchester United tergolong apik, sehingga ia meyakini Setan Merah akan menjadi penantang gelar yang serius di musim depan. Cavani diberitakan masih tertantang untuk bermain di level tertinggi, sehingga ia menilai bertahan di Manchester United adalah opsi terbaik baginya. Laporan itu mengklaim bahwa Cavani dan Manchester United sudah sepakat untuk melanjutkan kerjasama mereka. Cavani nantinya tidak mendapatkan kontrak baru, melainkan hanya mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun yang ada di kontraknya saat ini. Menurut laporan itu, pada pekan depan, Manchester United akan mengumumkan sang striker resmi bertahan di tim mereka. Dini hari kemarin, Edinson Cavani menjadi pahlawan bagi Manchester United. Berkat 2 gol dan 2 asisnya, Setan Merah menggasak AS Roma dengan skor 6-2. Wakil CEO Manchester United, Edward Ward, memberikan pernyataan terkait keikutsertaan Setan Merah di ESL. Ia menegaskan bahwa Setan Merah tidak akan lagi tergoda bergabung dengan kompetisi kontroversial itu. Beberapa hari yang lalu, Manchester United dan 11 klub top Eropa membuat kegaduhan setelah mereka melancarkan kompetisi baru bernama European Super League yang diproyeksikan menjadi tandingan Liga Champions. Karena penolakan dari fans, Manchester United dan beberapa klub lainnya akhirnya mundur dari kompetisi itu. Namun ada beberapa klub seperti Juventus dan Real Madrid yang masih bersikukuh melanjutkan kompetisi itu. Edward Ward memastikan bahwa Manchester United tidak ikut-ikutan kedua klub tersebut. Edward Ward mengetahui bahwa ada beberapa klub seperti Real Madrid dan Juventus yang masih ingin melanjutkan proyek ESL. Ia memastikan bahwa Manchester United tidak akan lagi terlibat lagi di turnamen ilegal itu. Pada kesempatan ini, Edward Ward juga meminta maaf kepada para fans MU karena ia telah membuat kekeliruan dalam proses ESL itu. Pasca insiden ESL itu, para fans Manchester United masih melancarkan protes keras. Mereka menuntut agar keluarga Glazer menjual Manchester United. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jadon Sancho masih belum padam. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tengah menjajaki transfer Jadon Sancho di musim panas nanti. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Sancho sebenarnya bukan barang baru. Winger timnas Inggris itu sudah gencar dikaitkan dengan Setan Merah sejak musim panas tahun lalu. Belakangan rumor Sancho ke MU memang agak meredup karena Setan Merah digosipkan tengah mengincar pemain lain di musim panas nanti.
The Express mengklaim bahwa Manchester United ternyata masih kesemsem dengan sang winger. Mereka kabarnya diam-diam kembali mencoba mendatangkan sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, nama Sancho masih masuk daftar prioritas transfer Manchester United di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer sangat tertarik merekrut winger baru karena ia menilai MU kekurangan winger kanan yang bagus. Itulah mengapa Sancho masih menjadi dambaan sang manajer, karena Ole Gunnar Solskjaer sangat menyukai gaya permainannya. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United saat ini tengah melaksanakan operasi senyap untuk merekrut Jadon Sancho. Mereka tahu bahwa Borussia Dortmund sedang terancam gagal lolos ke UCL musim depan. Jika itu terjadi, mereka terpaksa menjual beberapa bintang mereka. Itulah mengapa MU kini mencoba peruntungan mereka untuk merekrut Jadon Sancho. Menurut laporan yang beredar, Borussia Dortmund masih membandrol Sancho di angka 120 juta euro. MU di sisi lain diberitakan tengah mengupayakan agar sang winger bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah.